Jadi salah satu orang yang tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat adalah orang yang menzalim terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Sambungan daripada kajian kita, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wahai muridku, dengarkan, karena sesungguhnya aku akan menyebutkan di sini beberapa faedah. Wa'alam anna su'al, dan ketahui oleh engkau bahwasanya as-su'al, bertanya anil muskilati, bertanya daripada hal-hal atau permasalahan-permasalahan agama yang sulit, yang kita tuh tidak mengerti, yang kita tidak tahu, itu adalah ardu maradil qalbi ila tabib. Itu seperti seseorang yang mengutarakan penyakit hatinya kepada seorang dokter. Wal jawabu lahu, dan menjawab bagi pertanyaan-pertanyaan agama yang sulit itu adalah sa'yun, satu cara li islahi maradihi, agar sakitnya itu bisa sembuh. Wa'alam annal jahilin, kata Imam Ghazali, ketahuilah sesungguhnya al-jahilin, penyakit jahil. Nah, penyakit jahil itu merupakan al-marada qulubuhum, yaitu orang-orang yang sakit hatinya. Wal ulama'u, dan para ulama-ulama itu merupakan al-atibba, adalah dokter-dokter yang mengobatinya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab ini Imam Ghazali itu memperumpamakan kita ini manusia tuh ada punya penyakit. Dalam agama penyakit hati kita itu adalah jahil. Jahil ini tidak mengerti dalam masalah agama. Jadi mungkin dia pintar dalam permasalahan yang lain, tapi begitu di permasalahan agama orang ini jahil, tidak mengerti apa-apa masalah agama. Sembahyang tidak mengerti, sembahyangnya cuma tidak mengerti. Berwudu tidak mengerti. Masalah-masalah yang lain pun juga tidak pernah belajar. Nah, ini orang disebut dalam kitab ini adalah orang yang sakit. Nah, orang yang sakit ini dalam masalah agama ini, apabila dia datang kepada seorang ulama, dia bertanya tentang permasalahan-permasalahan agama, nah, bertanya dia kayak apa caranya sembahyang, kayak apa caranya berwudu, kayak apa caranya puasa, berarti orang ini sama halnya dia dengan memperlihatkan penyakit yang ada dalam dirinya kepada seorang dokter. Nah, kita datang ke dokter, seorang dokter, dokter apa? Dokter itu biasanya bertanya, nah, sakitkah? Apa kita jawab, kalau tidak sakit aku tidak kesini. Jadi kata orang, dokter ini kalah sama tukang tambal ban. Nah, kalau kita datang ke dokter ini bertanya dahulu sakit apa, ya, apa keluhannya, apa gejalanya. Tapi kalau kita bawa motor ke tukang tambal itu tahu pasti bocor ya, tukang tambal. Ya. Tukang tambal bocor. Nah, kalau dokter bertanya dahulu sakitnya apa. Nah, ini kita kalau datang ke dokter pasti kita mengatakan aku batukan, ya. Kemudian pilek, badan demam. Ini namanya kita mengeluarkan penyakit-penyakit kita di hadapan dokter. Untuk apa? Agar dokter ini bisa menyembuhkan kita, memberikan obat supaya kita tuh bisa sembuh daripada penyakit itu tadi. Meriang, ini musim meriang. 2 minggu udah turun ke sini, habis diantari beras udah datang lagi orangnya. Tanyai tukang antar ben, saya berjalan ngantar ini beras dari pengajian subuh aja, subuh Kamis. Siapa orang yang belanja
yang rumahnya di muka Telkom. Ya jurang, siapa rumah muka Telkom berdiam di Darul Falah sini? Sempat berpikir-pikir, kira-kira kalau ndak salah jurang nih si Beni bang, kira-kira ini. Iya kan Ben? Hah? Iya kah? Lain kah? Kalau lain antar lagi. Terima kasih. Jangan tiap bulan, jangan 2 bulan sekali lah cukup aja. Pertama mencret, malam Kamis kemarin meriang, batuk, pilek, lengkap itu paketnya. Musim rambutan, musim durian, itu tuh sudah paketannya, baru nggak bisa ditahan-tahan. Nah, jadi datang ke dokter. Nah, jadi kita selalu menceritakan apa yang sebenarnya kita rasakan, penyakit di badan kita. Nah, kita ceritakan ini. Nah, sama halnya orang yang bertanya permasalahan agama kepada seorang ulama, maka berarti dia pun juga menyampaikan penyakit yang ada dalam dirinya, yaitu penyakit jahil tadi. Nah, dengan harapan apa? Ulama ini bisa memberikan obat dan menyembuhkan penyakit jahil kita. Penyakit jahil, kita datangkan ke majelis mau belajar, itu berarti kita bawa obat. Nah, bawa obat. Kalau bawa obat penyakit zahir, datang kepada dokter. Kalau bawa obat penyakit batin, datang kepada majelis-majelis ulama-ulama di mana ada kajian-kajian. Nah, itu kita berarti mau obati penyakit-penyakit batin kita, penyakit jahil, penyakit rohani kita diobati. Nah, yang namanya berobat ini tidak nyaman. Kadang-kadang dokternya, dokter ini kalau hendak sembuh harus diamputasi, ya, sakit diamputasi itu, harus dipotong apa macam. Ini kalau mau sembuh mesti dioperasi. Ini kalau hendak sembuh mesti disuntik. Nah, minum obat bisa 4 kali sehari, 3 kali sehari, 5 biji obatnya, itu udah nyaman. Nah, tapi kita mau aja minum itu, apa kata dokter kita laksanakan. Kenapa? Karena kita tuh pengen sembuh daripada penyakit jasmani ini. Nah, demikian pula penyakit rohani, kita tuh mesti mau obatinya, datang ke tempat-tempat di mana disampaikan di situ obat-obat untuk penyakit rohani. Nah, bilanya pas karena urusan kita, kadang-kadang sakit. Nah, kadang-kadang sakit. Nah, kita nih umpamanya punya kebiasaan jadi rentenir, nah, biasa maranakan duit, datang ke pengajian hendak berobat, obat tentang apa? Tentang rentenir. Nah, begitu pas karena penyakit kita, lalu sakit rasanya. Bilanya hendak sembuh, sering dia datang berobat. Belinya ndak mau sembuh, sekali itu aja sudah hadir, habis itu mau lagi aku. Kenapa? Gurunya aja menyinggung aku terus. Menyinggung memang pas judulnya. Nah, merasa tukang urut. Kita datang ke tukang urut, tukang pijat, hendak sembuh, hendak nyaman badan. Tukang pijat tuh pijat lain menyamani. Nah, pijatnya begitu ketahuannya sakitnya di situ, tambah digosok. Kalau hendak nyaman tuh apa namanya? Pijat su kah namanya? Sehat su, masuk sehat keluar lesu. Nah, ini orang aku sembuh tuh, sakit badan, kadang-kadang habis itu sakitnya 2 hari, badan itu merasakan pegal-pegalnya, tapi habis itu nyaman badan. Nah, tidak ada jerak-jeraknya juga. Itu berarti orang hendak sembuh. Datang ke dokter, sudah berbayar apa lain sebagainya, mahal bayarannya, mau aja kita. Kenapa? Karena kita hendak sembuh. Nah, demikian pula kalau kita hendak sembuh daripada penyakit jahil, datanglah ke tempat-tempat di mana di situ disampaikan obat-obat untuk penyakit jahil kita. Jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ketahuilah, kata Imam Ghazali, bahwasanya jahil itu orang yang sakit hatinya, dan ulama-ulama itu adalah dokter-dokter yang akan menyembuhkan penyakit yang ada dalam dirinya. Jadi penyakit zahir jasmani kita datang ke dokter zahir, penyakit batin, penyakit hati, penyakit rohani, datang kita kepada
tempat-tempat di mana para ulama. Jangan terbalik. Giliran penyakit zahir datang ke ulama, sakit batin, sakit rohani datang ke dokter spesialis, itu tuh terbalik namanya. Kan ada kisah orang kampung, orang di kampung, anaknya Pak RT itu sekolah tinggi, apa namanya, yang bergelar doktor itu apa? S3, S1, S2, S3, nah, doktor gelarnya. Orang kampung tuh tahunya belinya doktor tukang suntik. Selesai kuliah S3 pulang ke kampung, jar Pak RT, anakku alhamdulillah sekarang sudah jadi doktor. Udah lama datangan orang kampung, datang apa, demam gitu. Ini tuh balik penyakit demam, sangkanya dokter tuh ya tukang suntik, tukang obati itu. Udah juga mikirnya itu, ternyata ada dokter sakit. Untung si dokter ini orangnya pintar bertatawaran, ambilkannya banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Minum hanya 2 kali sehari, bisa memberi obat panas kira-kira, penawar panas. Itu balik. Wal alimun naqis la yuhsinul mu'alajah, dan orang alim yang masih belum sempurna ilmunya, maka dia tidak layak untuk memberikan pengobatan bagi orang yang sakit. Nah, orang alim yang masih belum sempurna ilmu agamanya, maka dia pun juga tidak layak untuk mengobati orang yang sedang dalam keadaan sakit tadi. Dokter belum lulus umpamanya, ini perumpamaan, dokter belum lulus lagi. Biasanya dokter tuh habis tamat dokter tuh biasanya disuruh apa lagi, itulah ada setahun ke berapa kali itu, apa namanya ini, nah, ya itu habis itu baru boleh praktek gitu. Ini dokternya masih kira-kira juga mengira-ngira obat, ini penyakit meriang kah atau keselio kayak ini penyakitnya. Itu suntikannya obat muntaber, lain obatnya itu sudah. Ini berarti dokternya belum pakar lagi nih. Nah, kalau dokter semacam itu belum bisa lagi mengobati. Nah, sama halnya dengan ulama unnaqis, al-alimun naqis, orang yang masih punya ilmu, masih dangkal ilmu agamanya, maka dia pun juga tidak patut untuk menjadi seorang dokter dalam masalah ilmu tadi. Nah, artinya dia pun masih perlu belajar, masih banyak kekurangannya. Nah, jadi makanya itu maksudnya kalau kita bertanya masalah ilmu agama tuh lihati juga dokternya. Nah, ini dokter betulan enggak atau dokter-dokteran enggak? Nah, timbul kita bertanya, dijawabnya itu salah. Kenapa? Karena orang bertanya ini, jemaah yang dirahmati Allah, sampean umpamanya bertanya kepada saya, nah, di tengah orang banyak nih, nah bertanya, saya ini dokternya dokter-dokteran, nah, dokter-dokteran, tanya satu permasalahan yang sebenarnya saya pun tidak tahu jawaban dari masalah itu, cuma karena ditanya di tengah orang banyak, otomatis gengsi kalau tidak bisa menjawab. Ya, malu aku kalau tidak bisa menjawab. Nah ini yang akhirnya bisa berulah resep-resepan. Nah, sesuai dengan penyakit orang tadi diulahnya lah resep. Antibiotik sekian, obat ininya tidurnya sekian. Akhirnya orangnya bukan malah sembuh, malah tambah sakit ini orang. Orang yang berobat malah tambah sakit, gara-gara apa? Gara-gara dokternya ini al-alimun naqis, dokternya pun juga masih belum pakar lagi dalam urusan pengobatannya. Ini obat gitu. Nah, jadi al-alimun naqis, orang alim, orang berilmu yang masih belum sempurna ilmunya, la yuhsinul mu'alajah, kata Imam Ghazali, dia belum layak lagi untuk menjadi seorang yang memberikan obat, yang mengobati. Nah, dokter pun seperti demikian. Wal alimul kamilu la yu'aliju kulla maridin bal yu'aliju man yarju qabulal mu'alajah wassalah. Dan bahkan orang alim yang sempurna
Ini orangnya memang alim betulan, bukan aliman. Nah, kan ada aliman sama alim betulan, ada mobil-mobilan, ada mobil betulan. Nah, ini orang memang alim betul, orangnya alim betul. Orang alim itu Pak, dari membaca kitab tuh kelihatan, dari menerangkan masalah tuh ketahuan. Nah, jadi bukan sembarangan. Nah, bisa bergelar ulama itu artinya orang yang berilmu banyak, berilmu tinggi dalam masalah agama, dan dia mengamalkan dengan ilmunya. Nah, dia mengamalkan dengan ilmunya. Nah, ini ulama menyampaikan, jadilah seorang yang rajin bersedekah. Dia sendiri pelit, nah, berarti rajinlah puasa. Ini mumpung bulan Rajab. Nah, yang menyuruh ini tidak ada sekali-sekali puasa serajaban. Nah, jadi ulama yang bergerak ulama itu adalah orang-orang yang berilmu dan memang dia mengamalkan dengan ilmu agamanya. Nah, jadi dalam tingkatan ilmu itu pun macam-macam ilmunya. Nah, semua fan ilmu, ada 17 fan ilmu yang dia kuasai. Nah, itu baru disebut dengan orang alim. Nah, kalau yang macam-macam saya ini aliman. Aliman itu ya aliman itu maksudnya. Tanyai masalah bingung menjawab. Nah, jadi orang alim sempurna pun, orang yang tinggi ilmu agamanya, alim sempurna, ibarat dokter itu spesialis lah, sudah dokternya. Spesialis. Di atas spesialis ada kan masih, Parmen? Di atas spesialis, ada lagi lah. Spesialis itu kan spesialis itu kan. Nah, kita ini obat banyak ke dokter umumnya dulu. Nah, spesialis itu berarti memang sudah ahlinya di bidang itu tuh. Nah, spesialis berobat ke dokter umum dengan dokter spesialis lain harganya. Nah, spesialis gigi berarti memang ahlinya di gigi. Ada yang spesialis semuanya bisa, termasuk gitu. Nah, jadi orang yang sempurna ilmunya, bahkan orang yang sempurna ilmunya, mereka itu tidak mau sembarangan untuk mengobati setiap orang yang sakit. Ada orang-orang sakit itu yang mereka tidak mau mengobatinya. Nah, dokter, ya, datang kita ke rumah sakit, bawa pasien. Begitu dilihat dokter, jar dokter, ini orang la yarju islahuha, ini orang kayaknya tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Nah, ini dokter al-hazaqah, orang dokternya pintar berarti. Kalau dokter yang tidak pintar, sudah masuk aja, orang sudah hendak meninggal kan dokternya tahu aja, ada hitungan itu denyut ngaji apa macam itu. Hendak meninggal sudah orang, kita operasi jarnya, ini berarti dokter tidak pintar. Begitu operasi mati orang, ya bayar operasi nyawanya selamat. Nah, dokter yang sempurna, orang alim yang sempurna ilmunya, dia tidak sembarangan untuk mengobati sakitnya seseorang kecuali orang tersebut qabul al-mu'alajah wasalah, masih ada harapan untuk bisa sembuh, dan orang yang berobat tadi masih mau atau bisa diobati. Jadi penyakitnya tadi masih bisa diobati dan ada masih harapan sembuh. Wa iza kanatil illatu muzminatan au aqiman, dan apabila adalah penyakitnya itu sudah parah, sudah kronis, la taqbalul ilaj, tidak mungkin lagi mau atau bisa disembuhkan, fahazaquhu tabib, maka dengan kepandaiannya seorang dokter padanya, bahwasanya dia berkata hadza la yaqbalul ilaj, ini jarnya sudah tidak mungkin lagi sembuh. Dia harus terus terang, biasanya dipanggil, ya, mana keluarganya, besok sini, ini tidak mungkin lagi sembuh Pak, bawa pulang aja ke rumah. Ini berarti pandai dokternya ini, bawa pulang aja ke rumah, tahu sudah dokter, nah mungkin lagi sudah diobati ini penyakit seperti ini, bawa pulang aja ke rumah, banyak beristighfar aja sudah. Kenapa? Paling 2 hari ini dilihatkan ini, diminumi obat tidak merespon, masuk impus tidak berjalan lagi, apa sih ini?
bawa pulang jar dokter. Fala tastagil fihi bimudawatihi li anna fihi tadyi al umur, maka si dokter tadi tidak akan mau lagi berurusan untuk mengobati orang yang sakitnya seperti ini, karena dengan mengobati orang yang sakitnya seperti ini tadi, maka dia sama halnya dengan menyia-nyiakan keadaan. Bagus dia obati yang lain daripada mengobati yang satu ini yang sudah tidak mungkin lagi bisa sembuh. Obati yang lain, ada harapan sembuh. Nah, jadi orang alim itu pun juga seperti demikian. Mereka belum tentu, orang alim itu belum tentu begitu kita bertanya satu permasalahan, orang alim ini mau menjawab. Kita bertanya satu masalah, orang alim ini terkadang beliau berkata, saya tidak tahu, saya tidak tahu, atau tanya aja ke lain. Jadi pernah suatu ketika Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, mazhab Maliki. Imam Malik ini Pak didatangi tamu dari Maroko. Maroko itu di mana? Maghrib, tempat matahari tenggelam. Datang utusan ini datang menghadap Imam Malik. Jadi diutus mulai daerahnya, mulai negaranya, mendatangi Imam Malik. Dia membawa 40 permasalahan agama. Jadi berangkat, datang kepada Imam Malik, jauh nih datangnya. Datang kepada Imam Malik membawa 40 masalah agama. Jadi singkat kata dia bertanya kepada Imam Malik, Imam Malik, ini pertanyaan pertama dari negara saya, mengutus saya untuk bertanya kepada Imam Malik tentang permasalahan ini. Yang pertama ini, yang kedua ini, tiga ini, empat ini, lima, enam, sampai 40 pertanyaan. Imam Ghazali, Imam Malik dari 40 pertanyaan itu berapa yang dijawab beliau? Hanya 8 dijawab oleh Imam Malik. 8. Imam Malik ini ulama besar, tidak ada masalah yang tidak terpecahkan dengan Imam Malik. Tapi begitu didatangi orang dari Maroko ini membawa 40 pertanyaan dari negaranya, Imam Malik tuh hanya bisa menjawab 8. Selebihnya berarti 30 berapa tadi terjawab? 32. Ulama besar, ilmunya luar biasa, tidak diragukan lagi, pemimpin satu mazhab, imamnya mazhab Malik, mazhab Maliki. 32 anda bisa dijawab. Selebih 32 ini jawabannya hanya la adri, jadi Imam Malik. La adri itu artinya aku tidak tahu. Namanya Pak Armin bertanya kepada saya, guru ini kayak apa ini? Saya jawab la adri, tidak tahu. Tanya lagi, ini kayak apa jawabannya? La adri, tidak tahu. Tanya lagi, la adri, tidak tahu. Sampai 32 pertanyaan tidak ada yang dijawabnya oleh Imam Malik kecuali la adri. Namun kita ditanya orang pasti berpikir menjawab. Ini aku nih ulama besar, mana-mana ceramah orang terkenal aku ini, masa ditanya masalah itu aja dan dia mampu menjawab. Akhirnya mengarang, bisa mengarang itu jawaban. Nah ini yang bahaya kalau hanya mengarang. Guru, kira-kira bolehlah mengambil duit caleg, karena malam tadi saya di WA orang-orang Tumbit mau WA, guru ini ada orang datang ke rumah, terus terang saya belum punya pilihan caleg, saya dikasih uang 500 untuk memilih dia, kira-kira ini guru bolehkah diambil, tidakkah? Kira-kira menurut kalian bolehkah tidak diambil itu? Jawabannya pasti jawabannya tergantung, tergantung keperluan masing-masing. Apa kita berkisahan aja ini 6.18 ya lah, isyraq lah, santai apa. Soalnya 2 minggu saya libur, enggak apa-apa, jam 8 nggak baru selesai hari ini, menambali yang 2 minggu kemarin merapel. Boleh lah. Itu jawaban seperti itu tuh kita mesti berpikir.
Imam Malik itu menjawab la adri itu jawabannya bukan karena Imam Malik itu tidak tahu ilmu itu. Imam Malik tuh tahu dengan jawaban pertanyaan orang tuh semuanya tahu. Cuma kenapa beliau jawab la adri? La adri di sini maksudnya ujar beliau, aku ini la adri itu aku ini tidak tahu apabila aku jawab pertanyaan ini baik atau tidak buat engkau. Manfaatkah tidakkah pertanyaan ini dijawab? Itu tadi datang orang bertanya, kayak apa guru, bolehkah mengambil duit pemberian caleg ini tidakkah? Ya. Bolehkah tidakkah? Hah? Ayo jawab. Biar orang 40 aja tidak ada yang berani menjawab. Bolehkah tidakkah? Jadi seperti ini Pak, ar-riswah namanya dalam bahasa kitab Al-Kabair. Ar-riswah itu namanya apa namanya? Sogok. Sogok lah, bahasa Indonesia lah sogok tuh lah. Suap. Suap nih. Suap, sogok. Ar-riswah itu, riswah itu adalah pemberian satu hadiah dari seseorang yang mana dengan hadiah tersebut, hadiah kan namanya, sedekah kan namanya, yang mana dengan sebab pemberian hadiah tersebut orang itu berpihak kepada si pemberi hadiah walaupun tahu yang memberi hadiah ini salah. Nah, itu riswah namanya. Riswah ini tidak berdosa Pak. Suap itu tidak berdosa, cuma langsung neraka. Ar-rasi wal murtasi finnar. Tukang sogok, tukang suap dan yang menerima suap masuk dalam neraka. Jadi tidak ada di situ kisahnya dosanya seberapa, ya, langsung masuk neraka. Nah, ya. Jawabannya baikkah, bolehkah, tidakkah? Nah, kembali lagi riswah. Jadi bilanya asalnya kita hendak memilih le mineral, nah, gara-gara disogok, tahu belinya aku minum teh ini bakalan batuk, umpamanya nih gula darahku naik, cuma gara-gara aku diberi orang duit, sudah tidak apa-apa lah, tahu ini berpenyakit, tetap aku minum. Itu riswah, merubah. Ya kan, mestinya kita pilih yang murni aja sudah, ini aja ini murni, tahu kita. Nah, subuh tuh bagus habis habis bangun tidur minumi ini bagus. Ya. Kalau diminumi ini jam-jam 6 ke atas bagus. Oh, ya. Kalau ini subuh. Nah, cuma gara-gara kita diberi bini minum ini aja dahulu, nah ini duit 50.000, nah sogok bini berarti kita untuk minum ini. Berubah akhirnya pilihan kita ke sini. Padahal kita tahu ini. Nah, itu riswah yang dilarang. Nah, paham lah sampean dong situ tuh. Tahu orang ini bejat. Ada aja yang baik, cuma yang baik ini udah ada duitnya. Anda juga pang full baik lah, kebaikan aja juga. Artinya terbaik ini daripada ini. Nah, cuma gara-gara ini memberi sapi hari raya kurban tadi, mau nggak mau aku pilihin aja lah. Ya sudah, urusannya tuh nanti belakangan, umpamanya urusan dia apa macam zalim terhadap rakyat, ini aja, ini bapak urusan dia, nggak ada urusan dia, kita pun ikut andil di situ macam. Jadi salah satu orang yang tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat adalah orang yang menzalim terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kita memilih orang ini tahu nih bakalan zalim manusia nih, tahu aja, cuma gara-gara uncoy tadi itu pilih itu. Perlu juga kira-kira mamanya nih kan, pilih ini, kita nanti berurusan di akhirat dan Allah Ta'ala. Nah, jadi orang kalau sudah disumpah jabatan itu Pak, ini sumpah jabatan nih, saya bersumpah dengan nama Allah dan seterusnya akan menjalankan jabatan sebagaimana mestinya nih kan, ini dua sumpah kita nih, satu dengan Allah Ta'ala, satu dengan undang-undang negara, dilanggar. Begitu diberi sumpah jar Allah Ta'ala, ini kunci, pegang kunci.
kunci apa diberikan? Kunci neraka. Pegang kuncinya. Bila engkau betul, kembalikan kunci itu, kita tukar dengan kunci surga. Tapi bila engkau salah, buka sendiri nerakanya, masuk seorang aja situ, tidak usah dimasukkan orang lain lagi. Ajarnya tunggu dulu Allah Ta'ala. Aku masuk ini gara-gara ada kawan nih. Ini kawan ini memilih aku, padahal aku tetap sadar aja diriku ini tidak pantas juga ini. Cuma gara-gara dipilih oleh kawan ini tadi, dan kawan ini mau aja juga. Aku beri duit 250, 5 hari habis. Menderita 5 tahun. Pilihnya ini rasi murtasi, tadi itu seperti demikian. Jadi terserah kita aja. Jadi saya menjawab orang tadi, tanyakan kepada hati sampean. Tanya aja hati. Belinya hati itu berteguran, tidak usah aja sudah. Cari rezeki di lain. Wah hajar. Mentang-mentang adingnya guru anda berduit. Bukan itu. Nah, ini memang kewajiban kita. Nah, ada sogok itu yang boleh Pak, mesti dilakukan. Contoh, ini Pak dosen nih, hendak masuk perguruan tinggi atau hendak lulus dari perguruan tinggi, itu mesti ada nilai apakah lah. Orang ini memang lulus secara normal, orang ini lulus. Cuma ini manusia ini menyogok semuaan yang lain ini. Yang nilainya 6 di bawah rata-rata menyogok, lulus sebenarnya menyogok. Yang ini walaupun nilainya di atas rata-rata, ndak menyogok, ndak bakalan lulus. Ini halalnya menyogok dan mesti dia menyogok. Jadi sogoknya yang meluluskan nih Pak, yang menerima sogok, ya urusannya yang menerima sogok, dosanya tetap yang menyogok, dia mesti menyogok. Nah ini sogok boleh menyogok yang seperti ini. Kenapa? Mengambil haknya di situ. Nah, sekarang ini main seperti itu semua guru, ada aja yang enggak. Nah, jadi itulah jawabannya itu. Nah, tapi kalau kayak apa guru, boleh lah kira-kira. Ini nah guru buat asrama di belakang, nah boleh ya sedikit. Bisa berubah boleh sedikit. Sampai selesai kira-kira berapa guru? 3M. Nah ini 3M semuaan. Nah itu boleh sekalian itu. Nah, ini rusak hukum nih sudah berani ini. Nah, rusak hukum jadinya. Nah itu tadi makanya dokternya al-alimun naqis, dokter-dokteran. Nah, kalau orangnya alim sempurna, nggak bakalan merubah-rubah hukum tadi lagi, berpikir orang yang menjawab. Nah, jadi Imam Malik itu ditanya 40 pertanyaan, 8 dijawab oleh beliau, 32 tidak dijawab. Itu bukan menandakan beliau ini tidak paham dengan pertanyaan tadi, tapi beliau berpikir, ini ku jawab bagus kah tidakkah? Nabi ketika ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, di mana tempat berkumpul paling bagus di dunia dan di mana tempat berkumpul paling jahat di dunia? Nabi langsung menjawab lah, tidak. Jar Nabi tunggu sebentar, aku tanya Jibril dahulu. Aku tanya Jibril. Jar Jibril sebentar, aku tanya Mikael. Itu ada hadisnya dulu pas ini. Baru turun jawaban tadi. Artinya tidak segera merta untuk menjawab, berpikir dahulu ini dijawab bagus tidak. Nah, umpamanya mohon maaf, ada orang bertanya, Maulid itu baguslah. Ya. Maulid, merayakan Maulid itu baguslah, atau mengadakan haulan itu baguslah. Umpamanya tadi baru haulan di Martapura tadi kan, orangnya 3 juta aja yang hadir, 3 jutaan orangnya hadir. Cuma yang duduk di sini ini tertinggal dari 3 juta dari itu. Ustaz Mahya aja yang berangkat ini, datang ke sudah belum nggak? Haji Masdar ini kalinya berangkat bawa 2 Haji Masdar, Ustaz Mahya lawan Guru Udin, manakah? Baguskah haulan? Nah jadi ini jauh hendak menjawab ini, berpikir dahulu ini orang yang bertanya, kalau dijawab dengan boleh atau tidak, kira-kira bagus enggak orang ini dijawab? Nah, timbul kita jawab, oh bagus haulan itu, bagus maulid itu. Ternyata orang yang bertanya ini orang yang anti haulan, orang yang anti maulid. Berarti jawaban kita menjawab pertanyaan orang itu enggak bagus. Nah itu makanya Imam Malik itu menjawab, la adri, aku enggak tahu.
Orang bertanya, mana yang tempat yang bagus nahai Rasulullah, di muka bumi ini tempat berkumpul yang bagus, di mana tempat berkumpul paling jahat di muka bumi ini, di dunia ini? Ya Nabi, tunggu sebentar, aku tanya Jibril. Akhirnya turun jawaban, dijawablah pertanyaan tadi. Tempat berkumpul paling bagus di bumi, di muka bumi adalah masajidullah, masjid-masjidnya Allah Ta'ala. Jadi masjid itu adalah tempat berkumpul paling baik. Di mana tempat berkumpul paling jahat? Ya, al-aswaq, pasar-pasar. Tempat berkumpul paling jahat di pasar-pasar. Kenapa? Karena di pasar itu kumpulan, Pak. Kumpulan maksiat-maksiat kepada Allah tuh banyak di pasar. Nah, makanya kalau masuk pasar tuh jangan terlalu lawas, jangan terlalu lama. Nah, ini datang jam 5 subuh, pulang jam 8 malam. Nah, seharian malah bisa tidur di situ. Tetapi ada ulama-ulama itu juga yang mengambil fadilah, mereka berjualan di pasar. Nah, karena ada doa ada amalan ini dibaca mesti dalam pasar. Nah, yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun daimun la yamut. Apakah itu bacaannya itu? Ala kulli syai'in qadir, dibaca di pasar membacanya, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa orang ini, walaupun apakah hadisnya itu lupa saya. Nah, jadi ada ulama itu yang memang usahanya berjualan di pasar, tapi beliau itu hanya untuk mengambil kelebihan daripada doa ini tadi, masuk pasar tadi. Nah, akhirnya tiap hari ke pasar, tapi ke pasarnya bukan kayak orang berjualan, berangkat jam 9, buka toko jam 9, sebelum asar pulang. Nah, jadi itu bukan mencari duit namanya, mencari amalan aja di pasar. Nah, aswak. Kenapa di pasar ada orang menipu, ada orang berdusta, ada orang bayar dengan duit yang mestinya tidak boleh dibayarkan. Duit rusak itu, ada duit rusak dibelanjakan. Nah, itu hukumnya, Pak, itu haram, itu hukumnya. Nah, duit yang mestinya duit ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Kalau orang tahu tidak bakalan mau menerima duit ini, kita belanjakan. Nah, haram hukumnya, dan haramnya ini itu turun temurun. Selama duit ini berjalan terus, itu dosanya kita dapat. Nah, makanya belinya ada duit rusak tuh nggak usah dibelanjakan. Nah, sayang guru 100.000 duitnya. Nah, sobek ada, bawa ke bank aja, tukang bank itu harusnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi si dokter yang pintar tadi, maka dia akan mengatakan ini sudah tidak bisa diobati, tidak ada kemungkinan untuk sembuh, maka dia tidak akan menyia-nyiakan umurnya untuk mau mengobati orang tersebut. Nah, jemaah yang dirahmati Allah. Summa alam anna maradal jahli ala arba'ati anwa. Maka ketahuilah, kata Imam Ghazali, bahwasanya sakit jahil, penyakit kita, penyakit rohani kita itu terbagi kepada 4 bagian. Ahaduha yakbalul ilaj wal baqi la yakbal. Jadi di antara 4 golongan manusia yang punya penyakit jahil ini, itu ada 4 perkara, 3 bisa diobati, 1 tidak bisa. Satu balik, 1 bisa diobati, 3 tidak bisa. Sampai kah? Gelisah juga nih. Kemudian melihat ibu-ibu itu berdirian gelisah terus di sini. Kami berdahulu guru menyiapkan sarapan. Jadi 3 bisa disembuhkan, 1-nya enggak. Ammal ladzi la yaqbalul ijraj fa ahaduha man kana su'aluhu wa i'tiraduhu an hasadih wa bughdih fa kullama tujibuhu bi ahsanil jawab wa afsahihi wa awdahihi fala yazida lahu zalika illa bughdan wa adawatan wa hasadan. Nah, jadi yang pertama yang tidak bisa disembuhkan, artinya bilanya orang ini bertanya kepada kita, orang ini seperti ini pertanyaan orang ini jangan dijawab-jawab, Anda perlu dijawab. Orang masih bertanya masalah agama kepada kita dan orangnya itu seperti ini, maka kita tidak dianjurkan untuk menjawab. Sama halnya orang datang ke dokter, orang ini jadi Imam Ghazali tidak bisa sembuh, itu tidak usah diobati lagi, biarkan aja. Yang seperti apa? Yaitu
seseorang yang memberikan pertanyaan kepada kita, pertanyaan ini muncul karena dengan dasar iri, dengki, dan marah kepada kita. Ada orang tuh iri dengki dengan kita, ada orang tuh marah dengan kita. Orang ini bertanya, selama ini kita tahu orang ini dengki dengan kita. Nah, dengki ini di atasnya iri. Kalau iri itu masih bagus, kalau sudah masuk ke dengki, hasad namanya. Nah, hasad ini jahat. Nah, orang kalau sudah permusuhan karena berdasarkan hasad, maka permusuhan ini awet, Pak. Nah, permusuhan ini awet kalau asalnya dengki ini tadi. Nah, jadi hasad ini orang yang tidak senang melihat orang lain senang, dan dia senang bila orang lain itu mendapatkan musibah, senang hatinya. Ini hasad. Kita ada merasa dengki dengan orang. Orang ini dapat nikmat dari Allah Ta'ala, ya, dengki kita. Orang ini dapat musibah, hati kita senang, berarti kita tuh dengki dengan orang itu. Nah, bilanya masalah kedengkian ini, permusuhan yang berdasarkan kedengkian, maka permusuhan itu akan awet. Selama apa? Selama yang diiri dengkinya tuh masih ada di orang tadi. Umpamanya orang dengki dengan kita gara-gara kita nih kaya. Nah, Pak Armin dengki dengan saya karena saya kaya, umpamanya Pak Armin. Pak Armin ini akan terus dengki kepada saya, tambah saya bertambah kaya, Pak Armin itu akan tambah dengki kepada saya. Nah, sampai kapan? Sampai saya itu miskin. Nah, bila saya sudah miskin, baru hilang perasaan dengki Pak Armin itu pada saya. Ada orang dengki gara-gara orang itu bisa beli mobil. Sampai kapan dia merasa dengki? Sampai orang itu hilang mobilnya itu, tidak ada lagi. Kalau mobilnya bertambah baik, tambah dengki. Nah, ada orang dengki gara-gara jualannya laku, ya, bersebelahan warung, karena dengki ini biasanya satu profesi. Nggak mau orang kaya itu dengki dengan orang alim dengki dengan orang kaya. Kenapa? Karena lain profesinya. Pedagang dengan pedagang, pegawai dengan pegawai, ustadz dengan ustadz. Ini penyakit luar biasa dengki ini, Pak. Penyakit luar biasa yang bisa menembus para orang-orang berilmu, ya dengki ini. Nah, makanya dahulu dalam kitab, lupa saya, kitab Ta'limut Ta'lim, kalau engkau menjadi seorang ulama jangan berdekatan rumah. Betul? Jangan berdekatan. Nah, kalau bisa pian kaum masjid pun pisah, rumahnya jangan bersebelahan. Nah, imam masjid jangan bersebelahan, ulahkan rumah, belayan jauhi. Satu di sini, satu di sini. Kenapa? Nanti datang orang ke sini, yang sebelah ini ada hatinya merasa ke sebelah rumah terusnya. Nanti yang sebelah sini beli TV, yang sebelah sini merasa beli TV lagi sebelah ini. Beli motor yang di sini merasa. Jadi seperti itulah. Jadi maksiat batin yang paling bahaya ini yaitu dengki ini nih, dengki. Nah, tembus lah, orang-orang berilmu itu tembus dapatnya ini. Nah, melihat, mohon maaf nih contoh aja nih, saya umpamanya dengan Pak Armin ini umpamanya ulama juga nih, nah, penceramah juga, cuma jadwal terpadat saya Pak Armin, dengki biar dengan saya, Guru Udin aja terusnya, aku ini apabila judi panggilnya, nah, itu Pak, seperti demikian. Melihat orang berpakaian baru dengki, melihat orang ini baru dengki, melihat orang berbini baru dengki. Nah, turuti belinya hendak, repot. Nah, jadi seperti itu dengki-dengki ini. Jadi selama yang didengkiinya, diiri dengkinya itu masih ada, itu tidak bakalan hilang permusuhan itu. Nah, walaupun di hadapan ini manis, bagus, tapi hatinya tuh rasa dicakar-cakar, Pak. Nah, rasa dicakar-cakar. Ya. Orang sebelah beli TV 32 in, 60 in, inya naik tensi. Apa urusannya orang beli TV dengan naik tensi? Itu gara-gara dengki tadi itu dalam hati ada. Duhon tembak petirnya. Nah, ini tuh penyakit dengki tadi.
Nah jadi bilanya ada orang dengki, ini kita tahu orang ini dengki dengan kita, bertanya itu bagus jadi Imam Ghazali jangan dijawab-jawab. Kenapa? Karena kalau dijawab, wah 620 nah. Bilanya dijawab, betul kita menjawab, kita terangkan baik-baik, bagus-bagus, kita terangkan ibaratnya orang umum ini paham dengan apa yang kita sampaikan, bagus kita menyampaikan. Orang yang dengki ini tambah dengki dengan kita. Oh, jangan ini kurang ngajar, jamaah yang lain ini juga ikut-ikutan juga mendukung salah. Apalagi kita menjawab salah, kita menjawab salah tambah diburuknya Pak, tambah diviralkannya kita. Ngajarnya pura-pura aja alim nggak bisa menjawab masalah itu, salah itu kita menjawab, jadi tidak ada betulnya, jadi lebih baik diamkan aja. Payam bagi antorida anhu wa tatrukah, lebih baik dari Imam Ghazali engkau berpaling daripada orang ini, engkau tinggalkan dia, suruh aja cari guru yang lain aja bertanya, mungkin terbaik daripada aku tuh jawabannya, karena berbahaya. Nah jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini yang disampaikan dulu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, Allah luaskan rezeki kita, dan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Kemudian disampaikan kepada seluruh bapak, nanti sore ada kegiatan rutin. Ini bapak ke ibu kan ya? Oh malam Jumat lah. Malam Jumat malam ini yasinan seperti biasa, sekaligus haul guru Zaini, haul guru sekumpul ba'da maghrib. Jamaah bisa membawa nasi kotak 62 kotak kah satu orang nih? Oh ada kita coret kira-kira mukanya nih, kira 62 tadi itu. Membawa jamaah diharapkan membawa 2 kotak atau seikhlasnya. Bakso bolehlah pahamlan bakso. Tuh bakso. Ya rutinan sekaligus mahaul guru sekumpul. Guru sekumpul tuh ya guru-guru IJ ya orang banyak lah. Guru Zaini, abah guru sekumpul, orang menyebut macam-macam. Nah, sekumpul itu daerah namanya sekumpul. Sekumpul itu dahulu rawa dibangun oleh guru Zaini di situ majelis. Akhirnya disebut namanya itu sekumpul. Apa artinya sekumpul? Ya sekumpulan. Sekumpul. Nah, jadi boleh membawa nasi kotak 2 kotak atau nasi bungkus ya 2 bungkus, enggak apa-apa juga nih kira-kira. Atau seikhlasnya. Berarti bakalan pemakanan nih pahamlan nih. Hadir aja mau ini juga nih. Siapa tahu berlebihan bawa santri di 30 ke sini, selamat malam. Jadi semuanya lah disampaikan untuk semuanya, rutinan malam Jumat malam ini yasin, tahlil dan sekaligus mahaul daripada guru Zaini, guru sekumpul. Silahkan jamaah membawa nasi kotak boleh 2 kotak atau seikhlasnya 10 atau umpamanya jari yang 1 aku aja semuanya. Nah itu bagus juga. Nah, aku aja maksudnya yang memesannya pian bayar ke aku. Nah, mudahan bisa hadir semuanya, dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma warzuqna fahma warzuqna amala hatta na'lama wa nafhama wa nahfaza kullama sami'na wa qara'na minal ilmi wal Qur'an. Allahumma akrimna birizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Allahumma arzuqna ziyarah Makkahal Mukarramah bil haji wal umrah wa ziyarah maqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Munawwarah wa ziyarah maqamas salihin ajma'in wa af'al kadzalik bi walidina wa masyayikhina wa auladina azwajina wa dhabil huquqil wajibati alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi barakah sayyidil mursalin wa ahli baitihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.